Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan kerusakan yang terjadi pada susu sapi akibat mikroorganisme. Saya Faria Alfia dan anggota kelompok saya ada Reski Mutiara NPM 34, Roro Wulan Latifah NPM 37, dan Firly Luciariani Putri NPM 47. Yang pertama adalah ciri-ciri kerusakan pada susu sapi. Yang pertama ada dari warnanya, yaitu tidak menunjukkan warna putih kebiruan maupun kekuningan. Susu sapi yang segar akan menunjukkan warna putih kebiruan yang menunjukkan kandungan koloid lemak, dan warna putih kekuningan yang menunjukkan kandungan karoten dan riboflavin. Selanjutnya adalah dari segi rasa. Rasanya asam dan pahit, ditimbulkan karena adanya pengaruh fisiologis, kimia, enzim, mekanis, dan perkembangan bakteri. Penyebab fisiologis yaitu bau dari badan sapi yang dipindahkan ke dalam susu, cita rasa pakan sapi misalnya bawang merah, bawang putih, dan cita rasa algae yang akan masuk ke dalam susu jika bahan-bahan itu mencemari pakan dan air minum sapi. Penyebab enzim yaitu menghasilkan bau tengi karena enzim lipase pada lemak susu. Lalu penyebab bakteri karena terjadinya fermentasi laktosa menjadi asam laktat dan hasil metabolisme yang berasal dan bersifat volatil. Sebab lainnya adalah dari bakteri yang timbul sebagai akibat pencemaran dan pertumbuhan bakteri yang menyebabkan peragian laktosa menjadi asam laktat dan hasil samping metabolik lainnya yang mudah menguap. Lalu penyebab kimianya karena oksidasi lemak susu. Selanjutnya ada penyebab mekanis karena absorpsi bau-bauan yang berasal dari lingkungan seperti sabun, cat, dan larutan klorida. Lalu yang ketiga, ciri-ciri kerusakannya yaitu dari segi bentuknya. Susu yang sudah rusak itu bentuknya akan terdapat gumpalan putih yang terapung di permukaan. Di bawah gumpalan akan terlihat warna susu yang pudar dan cenderung transparan. Sedangkan susu segar teksturnya itu encer serta warnanya homogen. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada susu sapi. Yang pertama, sanitasi kandang. Apabila letak sapi berdekatan dengan kotorannya, dapat dipastikan kualitas susu sapi tidak baik, karena tentu saja susu sapi dapat menyerap bau dari kotoran sapi. Yang kedua, kesehatan dan kebersihan pemerah. Apabila pemerah bertelanjang dada ketika memerah susu sapi, berkuku panjang, dan tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah memerah susu sapi, maka dipastikan susu sapi tidak layak untuk diminum. Yang ketiga, perawatan kesehatan dan kebersihan hewan. Jika terdapat luka pada tubuh hewan, apalagi hewan terpapar virus seperti TBC, maka dipastikan kualitas susu sapi tidak baik. Yang keempat, perawatan kebersihan peralatan pemerahan. Seharusnya peralatan pemerahan disimpan di tempat yang tertutup, bukan di tempat yang terbuka, karena dapat terkontaminasi dengan kecoa, apalagi tikus, yang tentu saja merusak kualitas dari susu sapi. Yang kelima, penanganan limbah sapi. Limbah sapi dibiarkan terbuka dapat terserap baunya oleh susu sapi, maka seharusnya limbah sapi dibiarkan tertutup. Yang keenam, kondisi proses pemerahan. Kualitas susu sapi akan menurun jika proses pemerahan dilakukan dalam keadaan sapi stres karena perpindahan waktu, tempat, pemerah, kondisi yang sakit, ataupun kuku pemerah yang tajam.
terakhir adalah pengelolaan susu. Susu tidak seharusnya dibiarkan terbuka karena dapat menyebabkan proses oksidasi dan mikroorganisme dapat masuk ke dalam susu sapi. Selanjutnya, mikroba yang menyebabkan rusaknya susu sapi. Yang pertama, ada mikroba patogen yang terdiri dari Shigella, Salmonella, Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus. Bakteri E. coli menyebabkan manusia mengalami diare dan disentri. Salmonella sp merupakan bakteri berbahaya yang dikeluarkan dari saluran pencernaan hewan atau manusia bersama dengan feses. Sedangkan S. aureus merupakan salah satu bakteri penyebab keracunan setelah minum susu karena menghasilkan enterotoksin yang menyebabkan mual, muntah, dan diare. Yang kedua, mikroba non-patogen yang terdiri dari Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang membuat rasa susu menjadi asam. Yang ketiga, Streptococcus lactis, Bacillus coagulans, dan Bacillus calidolactis yang menguraikan laktosa menjadi asam laktat, sehingga akan menurunkan pH susu dan membuat susu menjadi menggumpal. Yang keempat, ada bakteri pembusuk yang terdiri dari Micrococcus sp, Pseudomonas sp, dan Bacillus sp yang akan menguraikan protein menjadi asam amino dan merombak lemak dengan enzim lipase sehingga susu menjadi asam dan berlendir. Yang terakhir, bagaimana sih cara mengatasi kerusakan pada susu sapi? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan loh teman-teman dalam proses pemerahan susu sapi. Di antaranya, yang pertama ada sanitasi kandang. Kandang yang baik minimal berukuran 1,5 x 2,5 meter per ekor. Drainase dan ventilasi yang baik juga harus diperhatikan, dan juga lantai tidak boleh licin. Yang kedua, kondisi pemerah. Pemerah harus berpakaian tertutup, kuku tangan harus bersih dan tidak boleh panjang. Dan juga sebelum memerah mencuci tangan dengan sabun atau disemprot disinfektan. Yang ketiga, kondisi hewan. Untuk mencegah kerusakan pada susu sapi, hewan yang akan diperah juga harus diperhatikan loh. Hewan harus sehat, tidak ada luka di tubuh dan tidak terjangkit virus seperti TBC. Yang keempat, kondisi peralatan pemerahan. Peralatan yang akan digunakan harus disemprot disinfektan sebelum digunakan. Setelah digunakan pun harus dicuci dengan sabun dan air panas dengan suhu minimal 75 derajat Celcius selama 5 menit. Yang kelima, penanganan limbah sapi. Limbah sapi dimasukkan ke dalam ember tertutup dan tempat makan sapi dibuat dengan tinggi 1 meter agar tidak terkontaminasi dengan kotorannya. Yang keenam, kondisi proses pemerahan. Pemerahan dilakukan 2 kali sehari antara jam 6 sampai 7 pagi dan jam 2 sampai 3 sore dan kondisi sapi harus tenang. Yang terakhir, ada pengelolaan susu. Setelah diperah, susu disimpan di milk can dengan saringan di atasnya ketika sapi diperah. Disimpan maksimal 5 hari di dalam lemari es. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang kerusakan akibat mikroorganisme pada susu sapi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.